la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Safatul Marwah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat berkah selamat dan panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan hari Ahad ini salat subuh berjamaah. Amin. Mudah-mudahan salat subuh yang baru kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala pada keluarganya, sahabatnya, insya Allah kita selaku umatnya, dan insya Allah kita semua diakui oleh beliau selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, hari ini hari Ahad tanggal 17 Safar. Tanggal berapa Bu? Tanggal berapa Pak? Tanggal nasional tanggal berapa? Tanggal nasional tanggal berapa ini? Pura-pura pilon ini. Tanggal berapa? Tanggal 3 Sep 2023. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Safatul Marwah, rileks aja lah, santai, nggak usah mau kemana. Suasana pagi, suasana dingin, mencekam, kita dibawa rileks aja. Yang seyoganya pagi hari ini masih ngantuk, ya. Kalau saya belum tidur, sama sekali. Karena beres aja jam 1, tutup jam 1, beres jam 2 seperempat, setengah 3, tidur kesiangan, udah akhirnya kagak tidur. Masya Allah. Ibu hadirin jamaah Bapak rahimahullah, kita ibadah merupakan salah satu amanah dari Allah. Dalam hal ini Allah ungkapkan dalam salah satu ayat dalam surat An-Nisa ayat 58. Ini ayat yang khusus, ada ayat yang umum dalam satu ayat itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, hidup ini membawa satu amanah yang jelas. Amanah ini harus kita pikul bersama. Salah satunya ibadah. Jadi Allah menawarkan amanah tersebut kepada keluarga kita, ahli waris kita. Maka dengan ini saya sampaikan kepada ibu dan bapak sebagai keluarga saya, sebagai keluarga iman dan satu akidah, sampaikan kepada bapak dan ibu, apa sih amanat Allah? Ya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidak semata-mata aku ciptakan bapak dan ibu, kata Allah, dan jin termasuk di dalamnya, makhluk-makhluk yang lainnya, kecuali hanya untuk ibadah. Makanya bahagia sekali para sepuh bini sepuh sampai detik ini masih bisa melaksanakan ibadah. Ini merupakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan ibu sehat semua, bapak sehat semua, dipanjangkan umur semua. Amin ya Allahumma ya Rabbal alamin. Nah, ini sebelum lebih jauh, saya minta doa restunya untuk Bapak kirim Fatihah ya untuk almarhum Bapak Ustadz Ahmad Mujahid. Masya Allah. Saya tadi malam 40 harinya Ketua Masjid Raudatul Jannah. Itu Bapak Haji Ali Tunggal. 40 hari tadi malam. Kalau Pak Jahid berarti sudah 15 hari meninggalnya. Nah, yang nanti malam kelimanya Ibu Agustini di Selada Raya. Itu semuanya berawalan huruf A, Pak, Ibu. Bapak Haji Ali Tunggal, Bapak Ahmad Mujahid, Ustadz Ahmad Mujahid, Ibu Hajah Agustini, A semua itu. Itu berdasarkan abjad A. Ibu kalau ada nama A, Bapak nama A, awal huruf abjad A, hati-hati. Ya. Khawatir doang saya. Ya. Pak Ali Tunggal A, Pak Ahmad Mujahid, Pak Ustadz yang belum lama meninggal, ya saya ngurusin, yang mandiin. Saya kayak terngiang-ngiang, kayak nggak percaya itu. Bu Agustini, Selada, A semua itu. Untungnya saya sama M dengan Pak Nandang N agak jauh. Ya, agak jauh. Cuman ada yang nyeletuk ngomong, temannya Pak Ustadz almarhum Pak Ustadz Mujahid, orang dekatnya adalah Pak Ustadz Maman, insya Allah nyusul. Menyumpai namanya pandang ya. Insya Allah. Allah hadini wa qulnatin sulwa ila hadrati khususan ahlil kubur. Pak Ustadz Ahmad Mujahid bin Kiai Haji Rafiuddin Sukarma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Ibu Bapak hadirin jamaah rahimakumullah, kembali dalam ayat. Jadi kita mempunyai suatu amanah dari Allah, di antaranya ibadah mahdoh maupun ibadah ghairah mahdoh, ibadah yang nyata maupun ibadah yang tidak nyata. Ini amanah, jangan sampai diabaikan itu amanah dari Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin semua, kita semua mudah-mudahan sampai akhir hayat selalu bisa memegang satu amanah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Namun Bapak Ibu hadirin jangan salah. Amanah yang kita laksanakan, ibadah yang kita laksanakan akan hilang dan sirna sekejap. Kata Nabi, sittatu asya'a tukhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang akan menghapuskan seluruh amal perbuatan Bapak dan Ibu. Hati-hati, sholat jalan terus, ngaji jalan terus, harus jalan terus, tapi yang 6 perkara ditabrak, hilang amalan ibu dan bapak semua itu. Yang pertama kata Nabi, istighalu bi'uyubin nas, selalu membicarakan kejelekan orang lain. Bapak jawab yang jujur, Pak, sejujur-jujurnya, ini kerjaan bapak apa kerjaan ibu? Ayo jawab. Yang sering membicarakan kejelekan orang lain ini bapak apa ibu? Nggak ada yang mau jawab nih bapak-bapak, jangan bapak sendiri dia yang sering ngomongin orang nih. Istighalu bi'uyubin nas, lalu membicarakan kejelekan orang lain.
Bu, yang sering ngomongin kejelekan orang lain siapa, Bu? Bapak apa Ibu? Bapak apa Ibu? Dua-duanya. Ya Allah, hati-hati itu. Biarpun Bapak Ibu hebat ibadahnya, selalu membicarakan kejelekan orang lain, jangan harap ibadah Ibu akan mulus di hadapan Allah. Na'udzubillah. Coba Bapak yang sering ngerumpi siapa, Pak? Bapak yang sering ngerumpi siapa? Yang sering main TikTok? Bapak-bapak. Hati-hati itu. Ngeri Bapak Ibu hadirin. Jadi ibadah ini harus kita hati-hati. Jadi tidak akan murni ibadah kita ini kalau itu selalu dilanggar. Makanya hati-hati Ibu Bapak, Masya Allah, Tabarakallah, ibadah kita ini. Terus-terusan kita ibadah, tapi tetap ngomongin orang, kejelekan orang, selalu diumbar, itu sia-sia ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ibu-ibu di sini nggak ada, amin. Bapak-bapak di sini nggak ada, amin. Ya Allahumma ya Rabbal. Yang kedua kata Nabi, yang dapat menghapus atau menghilangkan amal, wa qaswatul qalbi, keras hati. Masya Allah, rumah dekat masjid, rumah dekat musola, anti ke musola, anti ke masjid. Itu manusia keras hati itu. Masya Allah, hidup tidak mau ke masjid, hidup tidak mau ke musola, hidup tidak mau sholat, hidup tidak mau bergaul, giliran mati nggak usah dibawa ke musola, nggak usah dibawa ke masjid, ceburin kali Cisadane. Ada nggak di sini? Ada nggak wilayah masih Sifatul Marwah? Insya Allah nggak ada satu. Nah, mudah-mudahan yang merasa kesinggung, mudah-mudahan terbuka hatinya, amin. Biar pada ke masjid, biar pada ke musola, kan enak gitu. Ya Allah, apa alasan itu? Ada aja kalau ke masjid itu. Habis sih yang azannya Pak Tony sih yang udah tua, coba yang muda, ada aja alasannya. Yang azan lo disalahin, macam-macam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, keras hatinya. Begini salah, begitu salah. Tidak mau menerima saran pendapat orang lain, merasa diri benar, merasa diri hebat. Orang lain salah, dianggapnya sendirinya paling benar. Ini namanya qaswatul qalbi, orang keras hati. Saya juga bingung itu makan nasi apa makan pasir tuh orang begitu tuh. Masih ada yang begitu. Masya Allah, ada aja. Masya Allah, selalu mengkritik dan mengkritik, mending mengkritiknya membangun, mengkritiknya ngejatuhin. Ada aja tuh manusia seperti itu. Masya Allah, bukan di sini. Sono wilayah RW 9, RW 22, RW 8, RW 7, sono RW 20, insya Allah di RW 10 mah insya Allah ada satu cuma pindahan doang. Berat bener, keras hatinya itu. Yuk kita ke masjid yuk, ibu, bapak ke masjid. Alhamdulillah, yang datang kaulah tua lagi, kaulah tua lagi. Yang muda menjarang, Masya Allah. Sedih rasanya. Makanya Sayyidina Ali dalam salah satu dalam penjelasannya deh, kalau umat Islam itu akan maju ke depan, lihat anak mudanya pada saat sholat subuh. Masya Allah. Jadi umat Islam itu bisa dilihat pada saat sholat subuhnya. Ibu, bapak, hadirin rahimakumullah, pernah enggak sholat subuh di Masjid Joko Karian? Pernah enggak? Di mana tuh Joko Karian, di mana tuh? Hah? Kayaknya belum pernah ini. Tahu juga belum kayaknya. Masya Allah, sholat subuh di sana, Masya Allah, persis kayak lebaran. Persis kayak lebaran. Karena habis sholat subuh, pada sarapan gratis.
Ya mungkin bukan karena sarapannya, kompaknya itu luar biasa. Masya Allah, Bapak Ibu hadirin, yuk kita sama-sama jangan sampai kita sebagai manusia itu keras hati lah. Diingetin orang, dinasehatin orang. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang hebat, tidak ada manusia yang luar biasa kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena maaf, ini calon keluarga nih. Mudah-mudahan kadang nggak keluar. Kadang-kadang kalau di tempat lain Pak, kalau giliran saya ceramah atau tausiah subuh entah Jumat apa bagaimana pengajian bulanan, giliran saya itu mik cuma dalam doang. Banyak itu masjid manapun pernah saya kontak, mulai bulan depan saya nggak usah dipakai. Kenapa alasannya? Giliran saya mik nggak keluar, harus di dalam aja. Ada aja yang begitu tuh pengurus masjid. Itu ya pengurus masjid yang ketakutan. Kalau di sini mah insya Allah pandang mah tahan banting. Alhamdulillah didukung oleh jamaah semua pihak. Masjid-masjid lain kalau saya yang ceramah atau yang memberikan tausiah, suara itu di dalam aja, nggak mau keluar. Suatu saat saya juga punya hak dong. Kenapa Pak alasannya giliran saya nggak keluar, hanya di dalam, kenapa? Gak ada jawaban, alasan begini, pertimbangannya begini-begini. Mulai besok Pak, saya mengundurkan diri. Daripada saya dicoret, percuma. Justru memberikan satu nasihat itu yang seyogyanya bukan hanya orang di masjid, tapi bagaimana orang yang belum ke masjid. Kalau orang yang sudah di masjid, orang yang sudah mau ibadah, biarkan mau cara gimana. Caranya bagaimana orang yang tidak mau ke masjid. Begitu. Ini banyak yang kesinggung. Ya memang karakter mah susah Pak Ibu. Mau digimanain juga. Terima syukur enggak udah emang faktanya begitu. Contoh bukan hanya di sini aja, barangkali di tempat lain juga sama yang saya ceritakan. Dekat masjid tapi seumur-umur gak mau ke masjid. Mau ada ya begitu tuh. Ternyata jajaran pengurus kesinggung lagi, akhirnya saya dicoret. Kesinggung pribadi jatuhnya itu. Kalau menyampaikan yang hak biarpun pahit juga diterima. Begitu faktanya. Karena yang manis-manis, yang enak, jangan nyinggung, jangan berpolitik, macam-macam aja. Di masjid itu larangannya banyak bener itu. Juga di gereja, terada kagak itu. Ibu percaya atau tidak silakan survei ke gereja. Percaya atau tidak silakan Ibu survei. Di masjid serba larangannya banyak bener. Secara nggak langsung orang jauh daripada masjid itu sama saja dengan melarang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup penuh resiko Ibu Bapak. Makanya banyak pandang kalau giliran di masjid mana, giliran saya itu nggak keluar. Saya tes dulu maka itu. Ini suara keluar apa enggak? Kalau keluar saya terusin, kalau enggak saya pulang. Kenapa? Menyampaikan suatu hak itu bukan hanya untuk wilayah lingkungan terdekat, tapi menjauh ke sana. Supaya orang yang tidak tahu jadi tahu. Tetap aja kalau waqaswatul qalbi yang hatinya keras, nah tetap aja Pak, biar gimana pun juga. Memang udah karakter, udah watak, udah tabiat. Makanya wajar kalau Allah katakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Itu ayat di dalam hati mereka ada suatu penyakit dan ditambahkan oleh Allah. Penyakitnya apa? Satu dablek kalau bahasa kita mah. Keras hati. Ya Allah, hari masih ada seperti itu. Usut punya usut, kenapa bisa seperti itu? Ternyata masih reng-rengan para ustadz yang kesinggung dengan Ustadz Maman, yang akhirnya suaranya keluar dimatiin. Begitu. Masya Allah, ada aja begitu Pak. Saya waktu itu kritik punten Bapak Ibu hadirin. Salah satu masjid, saya jelaskan masjidnya. Ini ada salah satu orang yang jadi imam tapi tidak membaca salah satu
jamaah yang ada di belakang. Nyelonong aja, nggak ada etika, udah bacaan ancur-ancuran, ya akhirnya saya tegur, nggak padang itu ustaz, kalau salah mah tetap aja, saya salah, tegur sama bapak sama ibu, ditegur ngambek, bilang kalau ditegur ustaz ngambek berhenti jadi ustaz, begitu, malah kepanjangan, malah beli pengurus, matiin jangan suara keluar tuh, biar ustaz Maman, begitu. Ada aja yang begitu, masya Allah. Ya, memang perjalanan lika-liku dakwah itu seperti itu, Pak Ibu hadirin. Harus kita terima intimidasi, teror, cacian, makian, hinaan, fitnah, itu udah harus diterima, harus legowo itu. Difitnah oke, intimidasi yuk udah biasa, diteror apalagi silakan. Itu udah biasa, itu makanan para dai, para ustadz itu. Semuanya bapak, ibu sebagai adai ilallah, suatu saat ada ancaman, teror, intimidasi, ibu jangan takut, bapak jangan takut, hadapin itu semua. Mungkin bapak, ibu semuanya tahu, sebelum terjadi pandemi, waktu 2017-18 kalau tidak salah, saya difitnah makan duit aroyan 100 juta. Coba. Fitnah Pak, makan duit aroyan 100 juta itu, masya Allah. Tahu juga nggak tahu tuh duit 100 juta. Sampai dikumpulkan di kelurahan dengan aparat kepolisian, TNI, Polri, pemerintah, kumpulin semua. Sampai saya ngomong di depan khalayak ramai, andai kata saya ambil, andai kata saya terbukti, silakan jangan nunggu besok atau lusa. Sekarang juga saya borobol, saya penjara. Memang nggak ada bukti sampai saat ini. La ilaha illallah, fitnah berat benar itu. Ya, ini hal yang biasa Pak Ibu hadirin. Ini ngomong seperti ini aja banyak yang kesinggung. Memang itu resiko, tidak akan mulus perjuangan di hadapan Allah begitu. Makanya jangan sampai jadi manusia yang keras hati. Apalagi kalau teman kita ya, kalau kita Alfian Tanjung penjara berulang kali, padahal itu benar, tapi di hadapan halayak publik itu diakuinya salah aja, benar itu. Saya bukan ngebela Pak Ustadz Alfian, maaf, teman dekat saya kok, kenapa? Bukan ngebela beliau, bukan. Itu menyampaikan sesuatu yang hak, fakta dan kenyataan yang sebenarnya, tapi tetap aja. Nah ini salah satu, ini mah saya bukan membela beliau, ini saya lagi cerita. Jangan jadi manusia yang keras hati, jangan jadi manusia yang pengen menang sendiri. Hati-hati itu. Hilang amal ibu dan bapak semuanya. Jangan dianggap sepele itu. Masya Allah Bapak Ibu hadirin. Jadi ini termasuk salah satu yang menghapuskan amal ibu dan bapak, antaranya waqaswatul qalbi. Yang ketiga kata Nabi, yang dapat menghapuskan amalan ibu dan bapak antara kita semua, hak kita kepada Allah, wa qillatul haya, sedikit punya rasa malu. Ya sekarang mama udah nggak punya malu lagi. Azan-azan, ngaji-ngaji, apalagi kalau namanya aurat. Ya Allah, itu diakannya luar biasa. Ini udah rasa malu umat Islam ini sekarang udah nggak ada batasannya lagi. Masya Allah, Bapak Ibu hadirin, wa qillatul haya, sedikit rasa malunya. Sholat, orang lain sholat, orang lain ngaji, cuek aja. Kan mestinya seperti ini Bapak Ibu hadirin, contoh aja. Jangankan ibu lagi duduk, jangankan ibu lagi di masjid, di jalan pun apabila mendengar suara Kangjeng Rasul, kita harus juga menjawab atau berhenti. Contoh, ya Nabi salam alaika
ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kudutnya mah mendengar kalimat seperti itu, ibu lagi jalan pun berhenti. Ini kadang-kadang yang baca itu tetap ngobrol la ilaha illallah, miris. Itu sendiri contoh dikit aja kan prihatin Bapak Ibu hadirin. Begitu azan dikumandangkan, seyatnya kita langsung kudunya tetap aja Pak RT, Pak RW, Pak Lurah kudunya mau paling duluan ke masjid. Contoh buat warga, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah sama tuh duluan tuh ke masjid buat contoh supaya warganya ikut. Aparat terkait memberikan satu contoh, insya Allah warganya pun juga mengikuti semuanya. Alhamdulillah, datang ke masjid. Giliran ada wali kota, nggak ada wali kota, jauh ke masjid. Bukan di sini. Di sini mah sama. Begitu sih. Coba kalau ada wali kota, rame masih Safatul Marwah. Pejabat-pejabat dengan baju coklatnya pada datang. Lewat aja Pak Wakil Wali Kota dan Wali Kota, udah kabur, nggak bakal balik-balik lagi. Bukan di sini. Ini ngomong begini aja banyak yang kesinggung ini. Ngomong iya faktanya, tapi nggak mau terima kenyataannya seperti itu. Masya Allah, tapi di sini Insya Allah Pak RT yang hadir pun enggak lah, nggak termasuk di sini mah. Sini ada Pak RT ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak RT masuk surga duluan, amin. Disusul sama RW, amin. Disusul sama Bapak dan Ibu, amin. Insya Allah saya belakangan. Masya Allah, Bapak Ibu rahimakumullah, wakilatul haya. Sedikit punya rasa malu yang sangat memprihatinkan umat Islam sekarang ini. Contoh kecil lagi. Ibu bapak sampai detik ini tidak bisa baca Al-Quran, mesti ibu dan bapak malu. Dianggap biasa. Kalau anak kita, cucu kita sampai detik ini, sampai saat ini belum bisa baca Al-Quran, ibu dan bapak kudunya harus malu. Tapi terkadang apabila anak dan cucu kita tidak bisa bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Mandarin dan lain sebagainya, merasa malu sama orang lain. Tapi giliran cucu dan anak tidak bisa baca Al-Quran, dianggap sudah biasa. Ini penyakit orang Islam sekarang ini. Coba renungkan itu Bapak Ibu hadirin. Ini ngomong begini kesinggung semua, bukan hanya yang di luar, termasuk ibu bapak yang di dalam juga ada yang kesinggung ini. Belak-belakan, kenapa? Supaya jadi obat. Saya emang nggak mau belak-belakan Pak, nggak mau. Ibu belak-belakan, maunya belak-belakan begini. Karakter saya begini. Kenapa? Orang omongan itu menjadikan suatu obat bagi si pendengar. Mudah-mudahan ini menjadikan renungan kita bersama. Apakah ibu, bapak sampai saat ini perhatikan, nah baca Qur'annya sudah sampai ayat berapa, ain keberapa, juz keberapa, atau sebaliknya ibunya nanya, nak sudah hafalan sampai surat apa? Pernahkah ibu sering, bapak sering seperti itu? Yang paling ingin si ibu, bapak hadirin, kudunya memperingati tasyakur kemerdekaan itu diisi dengan satu baca surat-surat pendek, hafalan sholawat. Ini kadang-kadang meriahkan Agustus, tingkat RT RW lomba gapleh sama Remi, harap jadah tuh, enak begitu tuh, lomba gapleh, lomba Remi, waduh berat tuh di hadapan Allah. Salah satu kalimat seperti ini Bapak Ibu hadirin,
Malam yaskurin nas wala yaskurullah. Barang siapa yang tidak pandai bersyukur terhadap manusia, sama halnya tidak bersyukur kepada Allah. Bersyukurnya kenapa Bapak Ibu hadirin? Memperingati Indonesia 78 tahun Indonesia merdeka, bersyukur kepada Allah bahwasanya para pejuang, para pahlawan memerdekakan Indonesia 78 tahun diisi hal-hal yang luar biasa. Pernahkah terlintas di lingkungan kita begitu memeriahkan Agustus dengan lomba pidato, lomba baca Quran surat-surat pendek, lomba musabakoh, paling banter ibu joget di depannya jeruk dengan balon, joget bareng-bareng aki-aki sama ini lagi amit-amit belum dah. Ya Allah, masa memperingati Agustus begitu? Kata Allah cuma kalimatnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Memuji nama Allah, astagfir, mohon ampun. Ya Allah, pahlawan memperjuangkan nyawa, darah, tenaga, pikiran, dicurahkan supaya Indonesia merdeka 78 tahun. Leher taruhannya nyawa Bapak Ibu hadirin. Sampai-sampai Bung Tomo barangkali dalam sejarah dengan mengendarai kendaraan berkuda di kalimat Allahu Akbar. Coba dengan nyawa taruhannya mengisi kemerdekaan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana mau ada perubahan dari tahun ke tahun? Di lingkungan ini banyak yang seperti ini. Memang udah waqaswatul qalbi, udah keras hati dari tahun ke tahun. Lomba remi, lomba gaplek itu melulu, ya Allah. Pernahkah ada dapat hadiah adalah hafalan Al-Quran ibu-ibu dan bapak-bapak 5 juz dalam rangka memeriahkan Agustus? Nggak pernah. Sedih saya mah Pak, sedih saya mah Ibu. Masa dari tahun ke tahun itu waqaswatul qalbi. Bagaimana kesempatan inilah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Indonesia, umat Islam dibikin terlena dengan dalih memeriahkan Agustus dengan hura-hura, menari, berdansa, tapi pihak-pihak tertentu memanfaatkan situasi dan kondisi secara tidak langsung membunuh umat Islam di masa yang akan datang. Bapak Ibu hadirin, coba telaah lebih jauh. Telaah lebih jauh. Ini misi siapa seperti itu? Cuma umat Islam aja nggak sadar. Umat Islamnya nggak sadar dan itu diminatin. Saya malam Agustus Bapak Ibu hadirin di jalan di gang saya tutup. Saya baca tawasul, kirim doa kepada kedua orang tua, kepada para pahlawan, baca Yasin, tahlil semuanya. Peminatnya Masya Allah, anak muda kagak ada Pak. Ibu nggak ada aki-aki sama nini-nini yang hadirnya itu. Masya Allah. Tapi saya nggak kecil hati, tetap jalan. Malam 17 Agustusnya. La ilaha illallah. Ini salah satu akan menghilangkan daripada amalan ibadah kita. Yang keempat Bapak Ibu hadirin, segala ibadah dapat dihapus dengan wahubud dunia, terlalu cinta kepada urusan dunia. Hati-hati itu. Masya Allah, rakyat lagi ngap-ngapan, pengen naik lagi gajinya, ngap-ngapan. Anggota dewan tuh, Masya Allah, rakyat lagi ngap-ngapan, apalagi ibu-ibu, cabai naik lagi, bawang makin naik, beras makin naik, gaji kagak naik dari suami, uang belanja masih tetap aja. Anggota dewan mah gajinya pengen nambah lagi. Hubud dunia, terlalu cinta urusan dunia, ibadah terabaikan. Na'udzubillah. Hati-hati Bapak Ibu hadirin. Bohong kalau memang anggota dewan enggak tujuannya ke sini. Maaf,
Berarti itu unsur politik, Bapak Ibu hadirin. Di masjid masalah politik, Nabi urusan politik di masjid nggak ada. Siapa yang ngelarang? Coba buka Quran, nggak ada larangan. Nabi membuat strategi perang di masjid, itu kan politik. Kenapa giliran di kita nggak boleh? Sampai memanah dan sebagainya itu di masjid Nabi. Giliran di kita membeda. Masya Allah. Ibu dunia terlalu cinta urusan dunia. Silakan ibu dan bapak cinta akan dunia, tapi jangan lupa akhirat. Itu Nabi silakan. Karena Nabi dalam kalimat lain menyatakan kadal fakru ayakunal kufran. Kepakiran, kemelaratan, kesengsaraan akan menimbulkan satu kekufuran dalam segala hal. Ibu, bapak, kita ibadah banyak harta dengan ibadah yang nggak punya harta, nggak punya rezeki, tenangan mana? Ayo, kira-kira mana? Ibu banyak duit, ibadah tenang nggak? Tenang. Bapak nggak punya duit, ibadah tenang nggak? Enggak, yakin gak tenang. Tapi disinilah barangkali bukan Islam melarang untuk urusan dunia, silakan cari sebanyak mungkin, tapi jangan sampai lupa akan akhirat. Itu maksudnya. Cinta dunia, ibadah diabaikan. Ngaji banting tulang, peras keringat, berangkat gelap, pulang gelap. Dari masjid, undangan untuk pengajian, untuk taklim, baik bapak maupun ibu nggak pernah datang. Urusan dunia dipikirin, nggak pernah urusan akhirat. Padahal kembali pada Allah, pada pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti. Ini Bapak perlu menjadikan satu renungan kita, supaya jangan sampai amalan ibadah sehebat apapun dihapus dengan perbuatan itu. Itu Nabi yang bicara. Bahkan sampai Quran mengingatkan tadi yang ayat surat An-Nisa ayat 58 menjelaskan ayat khusus dan ayat yang umum. Contohnya salah satunya ayat yang umum adalah ibadah. Semua manusia merasa diperintahkan oleh Allah, dari rakyat sampai pejabat, dari pemerintah sampai ke rakyat, dari orang nomor satu di atas di bumi pertiwi ini sampai kepada kita rakyat jelata. Dengan ayat itu diwajibkan untuk ibadah tanpa kompromi. Tapi ada yang ayat khusus, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Apabila menerapkan suatu hukum terhadap manusia, terapkan hukum seadil-adilnya. Aparat penegak hukum mengayomi, melindungi jaksa, hakim, harus adil. Kira-kira, ini saya ngomong ayat nih. Kira-kira Bapak Ibu hadirin bisa mencerna nggak? Jaksa, hakim, polisi, tentara, adil apa adil? Ayo ini suara keluar lah. Kalau ada apa-apa juga saya nanti yang tangkap. Adil apa enggak? Ini berat rasanya ngomong begini. Berat ngomong begini. Suara kenceng nih. Hakim, jaksa, Polri, TNI, adil apa tidak? Berat ngomongnya ini. Saya pakai keluar aja kenceng, kenapa berat amat? Masya Allah. Ini kata Allah, itu hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Apabila menerapkan satu hukum, terapkan hukum seadil-adilnya. Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Tegakkan apa adanya, kata Allah. Jangan sampai buram. 6 nyawa tidak ada juntrungannya, 1 nyawa beres sampai saat ini. Nggak usah diperpanjang begitu. Kalau ibu bapak cerna nyambung gitu. Itu kan fakta itu. Ya. Wah itu hakam itu ayat khusus bagi kita nggak berlaku Pak. Bagi kita nggak berlaku itu ayat. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Apabila wahai saudara
menerapkan satu hukum, terapkan hukum seadil-adilnya. Itu bukan untuk rakyat, untuk orang-orang tertentu. Namanya itu ayat khusus. Berat ini ayat ini, berat. Saya nyampaikan ini, resikonya tanggung sendiri. Begitu, jangan khawatir Pandang, khawatir. Kalau saya bawa polisi nanti Pandang ikut. Masya Allah. Itu memang resiko Bapak Ibu hadirin. Jangan sampai gara-gara ibadah yang kita laksanakan cinta akan duniawi hilang, hapus amal ibu dan bapak semuanya. Naudzubillah. Yang kelima, kata Nabi, yang dapat menghapuskan amalan ibu dan bapak, watul a'ma, panjang angan-angan, terlalu berharap, pengen pahala gede, amalan sedikit. Ini penyakitnya orang kita begitu. Contoh segini, contohnya lah, ibu bapak ntar malam ngamalin surat Al-Ikhlas ya 1000. Wah, Pak Ustaz banyak amat, dikerjain belum? Pengen pahala banyak, amalan sedikit, begitu tuh Pak Haji itu. Prihatin ya Allah. Mudah-mudahan ibu rutin. Sudah tadi malam saya tanya sama ibu, berapa juz yang dibaca Quran Bu tadi malam nih sebelum kita ke masjid ini, berapa juz? Berapa juz Pak? Ngigo yang ada bor-bor jas-jus berat itu ya Allah. Masya Allah. Hati-hati ibu, harapannya terlalu jauh. Andai kata saya begini ngomong gede, andai kata saya jadi, andai kata saya menang, rakyat tentram, ngomong sama beduk. Andai kata ibu dan bapak milih saya, mendukung saya, sejahtera wilayah, ngomong sama ember, udah jadi boro-boro lupa. Bukan orang sini, bukan. Pada umumnya begitu. Bila hati-hati itu, hati-hati. Andai kata memilih Pandang jadi anggota dewan, yakin jamaah Masjid Safatul Marwah saya bantu. Udah jadi boro-boro bantu, datang juga kagak. Ini calon anggota dewan nih yang kesinggung semua ngomong begini. Nggak faktanya begitu. Ngomong apa begitu? Benar apa enggak Pak? Benar begitu kok. Kalau belum jadi pada datang, Pak RT datang, RW datang, ibu-ibu majelis taklim didatengin, ketua masih didatengin, belum jadi. Oh harapannya angin surga semua. Awas dibagiin. Kok dibagi-bagiin, apalagi kalau ibu-ibu tambah kerudung. Paling resep lagi ibu-ibu tambah minyak. Kayaknya bangga bener, sembako. Nanti ibu ya dukung saya, nanti kalau saya udah jadi, nanti ibu saya pengen apa juga saya kasih. Mau Paul gede gitu. Nih bukan di sini. Ibu jangan mau dikelecehin Bu, hati-hati tuh. Jangan mau dibodohin. Kadang-kadang prihatin tuh orang-orang begitu. Masya Allah. Waktu lama itu hilang amalan semuanya yang kita laksanakan. Yang keenam kata Nabi, yang dapat menghilangkan atau menghapuskan amal ibadah kita semua, wa zalimul la yantahi, berbuat zalim tidak ada henti-hentinya. Ini kerjaan pemerintah ini. Rakyat diterlantarkan, rakyat intimidasi, diteror, caci maki, intimidasi, fitnah. Kerjaan pemerintah sekarang ini, kerjaan rejim sekarang ini. Wa zalimul la yantahi, zalim yang tidak ada henti-hentinya, rakyat digencet. Oh, udah direkam lagi nih. Oh, masuk YouTube lagi, ntar nyampe lagi. Masya Allah. Itu luar biasa ini. Wa zalimul la yantahi, berbuat zalim tidak ada henti-hentinya. Masya Allah, kasihan Bapak Ibu hadirin, rakyat tuh ngap rakyat. Ya Allah, yang enak mah enak aja. Bener apa benar? Rakyat menjerit itu sekarang. Dari faktor ekonomi, pendidikan, kesehatan, menjerit sekarang ini. Contoh kita usus satu-satu, maaf. Dari dunia pendidikan,
karena ABC, zona prestasi dan lain sebagainya. Kalau nggak ada ini susah masuk. Benar apa benar itu? Bukan kritis nih, tapi ini fakta ini. Dari segi pendidikan agama dihilangkan. Berapa jam satu minggu? Wajar anak-anak sekarang ini buta masalah agama. Hilangkan kok. Dari segi pendidikan, dari segi ekonomi, apalagi umat Islam ini susah. Rakyat ini, apalagi dari segi politik, umat Islam ini tertinggal semua. Loh, macam-macam sekarang ini, masya Allah. Wa zalim la yang tahi, berbuat zalim tidak ada henti-hentinya bagi rakyat. Ini pejabat kesinggung ini, pejabat kesinggung ini. Waduh, dia yang ceramah kesinggung gitu. Emang faktanya begitu sih. Ya. Masya Allah, yang sangat berhati-hati. Nah, inilah salah satu ke-6 poin yang dapat menghapuskan daripada amalan-amalan ibadah Bapak Ibu hadirin. Hati-hati, jangan sampai 6 perkara berada di dalam benak kita semua. Ini yang sangat memprihatinkan. Ibu, Bapak, 6 perkara ada di dalam benak ibu, diibaratkan ibu meneteskan air di atas talun talas, hilang seketika. Na'udzu bila sayang ibadah kita. Hanya mulai satu kesempatan inilah, mari kita sama-sama jangan sampai ibadah yang sering kita upayakan hilang atau sirna sekejap dengan sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan aturan-aturan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Mudah-mudahan ini menjadikan satu renungan dan teguran untuk kita bersama. Wabil khusus pribadi saya menyampaikan yang hak ini kewajiban. Jangan sampai hak seperti ini ditutup-tutupin. Yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Yang sampai ibu dan bapak menilai, memperhatikan, wah Ustadz Mahman ekstrim, Ustadz Mahman radikal. Bukan, menyampaikan ayat apa adanya, begitu. Kalau yang berbicara seperti apa, menerimanya, tanggapannya seperti itu, berarti termasuk ada di dalamnya, begitu Bapak Ibu hadirin. Kalau enggak mah relax aja, enggak ngaruh. Nah, inilah barangkali yang saya dapat sampaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi pribadi saya. Mudah-mudahan ditingkatkan dalam kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah yang kita tingkatkan, insya Allah Allah akan memberikan satu kekuatan iman dan Islam. Allah akan berikan satu berbagai macam satu rezeki, diantaranya sehat, berkah selamat dan panjang umur. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang nun jauh di sana, yang dalam keadaan sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, disehatkan sedia kala, dan keluarga kita, ahli waris kita yang telah mendahului kita semua, semoga Allah lapangkan alam kuburnya, terima amal ibadah semuanya, termasuk kita yang hadir apabila Allah memanggil kepada kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allahumma ya rabbal alamin. Demikian yang saya dapat sampaikan, kebenaran dari Allah, salah hilaf dari pribadi saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.